sobat semuanya, sebagai ASN yang berintegritas, kita harus mempunyai 5 karakter dasar yang disebut dengan aneka. Aneka merupakan akronim dari Akuntabilitas, Nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. anti korupsi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai aneka, yuk kita saksikan implementasinya melalui cerita berikut ini. Sebagai dosen yang mempunyai nilai akuntabilitas, dosen harus mampu mempertanggungjawabkan bagaimana proses belajar mengajar hingga kepada proses memberikan nilai mahasiswa berdasarkan indikator penilaian. Loh, kok saya dapat C sih? Kamu mau menemani saya ke Bapak? Oh iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kenapa, Dek? Ya Pak, mohon izin. Saya mau menanyakan kenapa nilai saya di media pembelajaran mendapatkan nilai C+. Oke, atas nama siapa? Nur Indah Atifa Anwar, Pak. Nur Indah Atifa Anwar. Jadi, Nur Indah Atifa Anwar, sesuai yang kita bahas di kontrak perkuliahan, untuk media pembelajaran itu kan bobot penilaian akhir ada kehadiran 15%, aktivitas 35%, UTS 25%, dan ujian akhir semester itu 25%. Ya Pak. Jadi Nur Indah di sini dapat melihat sendiri ya, untuk kehadirannya Nur Indah itu 3 kali alfa. Iya Pak. Kemudian untuk nilai aktivitasnya, rata-rata nilainya Indah itu dari 4 tugas dapat 60. Ya Pak. Kemudian ujian tengah semesternya itu mendapat nilai 65. Iya Pak. Jadi untuk total rekapitulasi nilainya, saudari Indah itu hanya mendapat bobot 61. Kalau dikonversi dia mendapat nilai C+. Baik Pak. Saya hanya ingin menanyakan tentang iya. nilai saya Pak. Sebagai ASN, kita harus menanamkan salah satu indikator nasionalisme, yaitu nilai ketuhanan. Salah satunya adalah berdoa sebelum berkegiatan menurut keyakinan masing-masing. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka. Sebagai ASN yang mempunyai nilai etika publik, kita harus bersikap sopan dalam menyampaikan pendapat dan santun dalam menerima perbedaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait rapat penyusunan kurikulum 2021 program studi pendidikan dan kepelatihan Fakultas Ilmu Keolahragaan, saya mempersilahkan dengan hormat kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan masukan dan sarannya. Saya persilahkan. Oke, silakan Bapak Wawan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saya mengusulkan untuk menambahkan mata kuliah strategi belajar mengajar, karena saya melihat mahasiswa masih kurang pemahaman dalam perencanaan dan metode pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya Pak Wawan. Silakan, ada yang ingin memberi tanggapan? Ibu Ismi, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pimpinan Sidang terkait dengan usulan Pak Wawan tadi. Menurut saya sudah baik, tapi mohon maaf Pak Wawan, sebelumnya saya rasa saya kurang setuju karena di prodi kita sudah ada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya Ibu Ismi. Ada lagi yang ingin memberikan masukan? Oke, silakan Ibu Indah. Terima kasih atas kesempatannya pimpinan sidang. Saya setuju dengan Ibu Ismi karena dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran sudah ada strategi pembelajaran sehingga tidak perlu mungkin kita tambahkan mata kuliah tersebut di dalam kurikulum. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang ingin memberikan masukan atau saran? Oke, silakan Ibu Mirah. Terima kasih pimpinan sidang. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Indah dan Ibu Ismi, karena mata kuliah belajar dan pembelajaran sudah memuat strategi belajar mengajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mirah. Bagaimana dengan Pak Wawan? Terima kasih. Saya sangat setuju masukan dan saran dari teman-teman. Terima kasih. Membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien merupakan bagian dari indikator komitmen mutu.
Membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah secara jujur dan sebenar-benarnya merupakan bagian indikator dari anti korupsi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf mengganggu Pak, kedatangan saya kemarin untuk menyerahkan hasil laporan akhir penelitian PNBP tahun 2021. Saya periksa dulu ya laporannya. Terus penggunaan anggaran bagaimana? Ini sisa dana hibah penelitian. Oh iya. Oke, terima kasih. Sebagai dosen yang mempunyai nilai akuntabilitas, dosen harus mampu mempertanggungjawabkan bagaimana proses belajar mengajar hingga kepada proses memberikan nilai mahasiswa berdasarkan indikator penilaian. Sebagai ASN, kita harus menanamkan salah satu indikator nasionalisme, yaitu nilai ketuhanan. Salah satunya adalah berdoa sebelum berkegiatan menurut keyakinan masing-masing. Sebagai ASN yang mempunyai nilai etika publik, kita harus bersikap sopan dalam menyampaikan pendapat dan santun dalam menerima perbedaan pendapat. Membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien merupakan bagian dari indikator komitmen mutu. Jadi untuk hari ini tuh kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita mengetahui perawatan dan pangkas rambut itu seperti apa. Membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah secara jujur dan sebenar-benarnya merupakan bagian indikator dari anti korupsi. Ayo beraneka!